Adakah keutamaan waktu untuk sholat istikharah? Saya tidak tahu ya. Kalau sholat tahajud kan jelas. Sholat tahajud, witir kan jelas sepertiga malam. Adapun sholat berhubungan dengan waktu duha jelas ya. Kemudian berhubungan dengan tempat, misalnya sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunat tawaf, tentu di Masjidil Haram ya. Nah, ada sholat yang tidak berhubungan dengan waktu, tidak berhubungan dengan tempat. Nah, salah satunya istikharah ini. Maka kapanpun ya. Adakah kisos bagi orang yang tidak mau ikut berjihad? Tidak. Kisos itu kan apa? Bunuh balas bunuh. Nyongkel mata, balas matanya dicongkel. Merobek telinga, dibalas telinga dia dirobek, dan begitu seterusnya. Kisos. Yang tidak ikut berjihad hukumannya apa? Terserah imam. Kan ada beberapa sahabat yang tidak ikut berjihad, semuanya tidak diperlakukan seperti Ka'ab bin Malik. Terserah imam, terserah penguasa. Ya. Beda dengan pencuri. Nggak boleh terserah penguasa, terserah imam. Ya, harus potong tangan. Berzina tidak boleh terserah imam. Harus dicambuk 100 kali atau direjam. Ya. Minum khamar tidak boleh terserah imam. Cambuk 40 kali. Dan seterusnya. Apakah rumah seorang anak berarti termasuk rumah orang tua juga? Boleh menempati? Iya. Kan harta anak, harta orang tua. Anta wa maluka li abi, kata Nabi kepada seorang yang mengadu kepada Nabi bahwa ayahku sering mengambil hartaku ya Rasul. Nabi menjawab, anta wa maluka li abi. Engkau berikut hartamu adalah milik ayahmu, milik orang tuamu. Ya. Jadi ketika kita punya rumah, orang tua kita berhak atas rumah itu. Masuk ke rumah kita tanpa izin berhak. Gitu ya. Bukan mantu. Jadi betul-betul rumah anaknya, bukan rumah mantunya. Ya. Rumah itu kan dimiliki oleh seseorang, bukan oleh suami istri. Ya. Jadi rumah itu milik siapa? Ya milik suami. Ada kalanya mungkin kadang-kadang milik istrinya. Karena dalam Islam tidak ada istilah harta gono gini. Artinya ketika seorang suami istri memiliki sesuatu, siapapun yang beli, maka itu milik berdua. Tidak ada seperti itu. Harta suami, harta istri. Ya. Ketika bercerai, ya masing-masing membawa harta masing-masing. Gitu. Nah, hanya ketika bercerai, seorang suami diwajibkan, sebagian ulama yang rajih mewajibkan. Ketika bercerai, seorang suami wajib memberikan kepada istri apa? Mut'ah. Bukan nikah mut'ah ya. Mut'ah artinya pemberian untuk menyenangkan. Ya, haqqan 'alal muttaqin. Dan ini hak artinya wajib. Itu. Berapa sepantasnya. Syariat tidak menentukan berapa-berapanya. Dan ada yang berpendapat sesuai dengan mahar. Ini pendapat ini lemah. Ya. Yang benar sesuai dengan urf, sesuai dengan kepantasan. Ya. Seorang tukang ojek misalnya cerai dengan istrinya,
dia ngasih mut'ah istrinya berapa, 1 juta, ya pantas. Seorang pengusaha besar, hartanya di mana-mana, sawahnya di mana-mana, cerai dari istrinya, memberikan mut'ah pada istrinya berapa, 1 juta, ya nggak pantas. Ya, sesuai dengan keadaan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masalah Istikharah, kenapa? yang benar bagaimana itu menentukan dulu baru Sholat istikharah, ya. Nah, pilihan ini berdasarkan logika ilmu kita, ilmu dunia kita tentunya kan, bukan ilmu agama. Ya, ilmu agama dipakai untuk halal dan haram. Misalnya dengan ada keinginan untuk dagang yang haram misalnya, ya tentu harus dibatalkan. Ya. Intinya kita tentukan dulu, dagang begini-begini, kalau kerja begini-begini, ambil pilihan, kemudian sholat istikharah. Wallahu. Ini pada masalah harta ada kayu ya, itu ya harusnya teman saya ya, itu kan nggak kerja gitu ya, di rumah bawahnya dia, tapi sertifikat atas nama istri. Uangnya uang suami, Ya. Sertifikat atas nama istri, terus, Cerai. ya. Akhirnya karena sertifikat itu atas nama istri, akhirnya si istri nuntut rumah itu milik dia gitu loh. Ya. Akhirnya suaminya nggak punya rumah sekarang. Iya. Ya salah sendiri. Ketika dia mengatasnamakan rumah kepada istrinya, ya harus siap. Jadi tulisan itu bukan bohong-bohongan. Sertifikat, BPKB, nama di situ bukan bohong-bohongan. Kalau dia siap mengatasnamakan istrinya, ya dia siap bahwa itu bukan punya saya. Itu punya istri saya. Uang dari saya betul, tapi ya sudah saya hibahkan ke istri saya, gitulah kira-kira. Gitu. Kalau dia cuman untuk ngakalin pajak segala macam, ya dia harus perjanjian dengan istrinya itu. Namanya rumah tangga kan, bisa terus, bisa cerai. Dua-duanya kan mungkin. Ya kalau sudah itu ya sudah ikhlaskan. Gimana lagi, ya kan? Ya paling kebijakan, ya bagi dua lah. Gitu. Untuk pengadilan untuk bagian itu sudah nggak ada. Ya kalau pengadilan kita mungkin ya menentukan berdasarkan gonogini. Mungkin saya nggak tahu. Kalau pengadilan hukum kita hukum positif gitu ya. Kalau secara Islam ya tadi harta istri, harta suami. Nah rumah dilihat apanya, ya sertifikatnya, BPKB-nya dan seterusnya. Antum ikhlasin aja ya. Ada lagi? Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.